Dengan berbekal iman yang kokoh, keluarga kita bisa bersama di dunia dan di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di rubrik keluarga Islami kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keluarga calon penghuni surga. Pendengar yang budiman, setiap kita pasti menambahkan kebersamaan dengan orang yang kita cintai dimanapun kita berada. Setiap kita juga menginginkan agar seluruh anggota keluarga kita menjadi penghuni surga, bukan menjadi bahan bakar api neraka. Kita pun yakin bahwa tak ada di dunia ini orang yang merelakan anggota keluarganya berada dalam jurang-jurang neraka. Namun ada pertanyaan yang harus kita jawab. Sudahkah anggota keluarga mempunyai ciri para penghuni surga? Ataukah justru mereka beramal dengan amalan penduduk neraka? Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri keluarga calon penghuni surga. Dan kita semua berdoa, semoga ciri-ciri tersebut ada dalam keluarga kita semuanya. Yang pertama adalah iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah modal utama ketika kita membangun bahtera rumah tangga untuk menggapai surga. Tanpa landasan iman, keluarga kita akan terpuruk selamanya. Tak akan mungkin, tidak akan mungkin tanpa iman suatu keluarga akan menjadi penghuni surga. Bahkan semua itu satu hal yang mustahil untuk dicapai. Dengan berbekal iman yang kokoh, keluarga kita bisa bersama di dunia dan di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Tur ayat 21, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Maksudnya adalah, anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya, sebagaimana derajat bapak-bapak mereka, dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka di dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini, kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, dan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan berkaitan dengan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari orang-orang yang beriman dan mati dalam keimanan. Jika seandainya kedudukan bapak-bapak mereka lebih tinggi dari kedudukannya, maka mereka akan diikutkan ke dalam kedudukan bapak-bapak mereka, dan hal tersebut tidak mengurangi amal-amal yang mereka perbuat sedikit pun. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya lah iman keluarga kita harus kuat dan juga kokoh, yaitu iman yang tidak mudah ditukar dengan hanya sedikit kenikmatan dunia, seperti sekardus mie instan, ataupun sekarung beras. Bahkan iman yang tak pudar hanya dengan selentingan orang-orang yang membenci keislaman kita. Kemudian yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah gemar beramal saleh. Amal saleh adalah hiasan dan bekal bagi keluarga calon penghuni surga. Tidak bisa dipungkiri, kita semua telah faham bahwa banyak sekali amal saleh yang bisa kita lakukan dalam keluarga. Akan tetapi, permasalahannya bagaimana realisasinya agar keluarga kita gemar beramal saleh. Maka dalam hal ini paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan agar keluarga kita gemar beramal saleh. Yang pertama adalah adanya qudwah hasanah atau suri teladan yang baik dari pemimpin keluarga. Peran seorang qudwah dalam membangkitkan motivasi gemar beramal saleh bagi anggota keluarga lainnya sangatlah besar. Bahkan suri teladan inilah motor utama yang mendorong anggota lainnya melakukan amal saleh. Bagaimana mungkin anggota keluarga akan gemar beramal saleh jika kepala keluarganya malas dan enggan beramal saleh? Oleh karena itu,
seorang kepala keluarga harusnya menjadi garda terdepan, ya, dalam memberi contoh anggota keluarga untuk senantiasa beramal saleh. Lalu yang kedua, saling berkomitmen. Berkomitmen untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam keluarga muslim harus dibangun komitmen untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Masing-masing anggota keluarga harus saling melengkapi dan menguatkan. Sungguh betapa indahnya gambaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang komitmen untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan di antara pasangan suami istri. Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadoha fi wajhihal ma." Allah merahmati seorang yang bangun di malam hari lalu sholat tahajud dan membangunkan istrinya. Maka jika istrinya enggan untuk bangun, ia pun memercikkan air di wajah istrinya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, "Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadhat zawjaha fa in aba nadakhat fi wajhihil ma." Allah pun merahmati, menyayangi seorang wanita yang bangun di tengah malam lalu sholat tahajud dan membangunkan suaminya. Maka jika suaminya enggan untuk bangun, ia pun memercikkan air ke wajah suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal soleh inilah yang nantinya menjadi sarana dan penyebab kita dan keluarga kita masuk ke dalam jannah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, "Masuklah kalian ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan." Kemudian faktor yang ketiga, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah saling menasihati dalam al-haq, yaitu kebenaran dan juga kesabaran. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah pintu gerbang meraih keistiqomahan. Kita kadang merasakan iman dan amal saleh di dalam anggota keluarga kita mengalami penurunan. Hal ini adalah sunnatullah, karena memang begitulah tabiat iman. Ya, bertambah, kemudian berkurang. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya saling menasihati dalam hak dan kesabaran. 3 ciri di atas sebetulnya intisari dari surat Al-Asr. Maka sungguh tepat sekali perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan keutamaan surat Al-Asr. Beliau mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, keterangan atau penjelasan, kecuali hanya dengan surat ini, niscaya hal itu akanlah cukup. Apa maksud dari cukup? Maksud dari cukup adalah dalam ungkapan tersebut bukan berarti tidak dibutuhkan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Akan tetapi maksudnya adalah cukup memberikan nasihat bagi orang yang bertadabbur dan juga memikirkannya. Masyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah menjunjung tinggi kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ciri sejati keluarga muslim, calon penghuni surga. Penegakan hukum-hukum Allah pada tiap individu dan lingkup keluarga telah menjadi kewajiban yang masing-masing disertai kesadaran dan kebutuhan akan hal tersebut. Aturan yang berlaku dalam keluarga tersebut adalah aturan Allah dan juga aturan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua anggota keluarga tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Adapun virus liberal dan juga nafsu syahwat betul-betul disingkirkan dan dihilangkan, maka keluarga seperti inilah keluarga yang dirindukan oleh jannah, dan mudah-mudahan kita semua mampu mewujudkannya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendambakan surga bukan semudah membalikan telapak tangan. Ia pun bukan pula berangan menanti jatuhnya emas dari langit turun ke pangkuan. Tapi perjuangan menuju surga Allah adalah perjuangan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Berbagai rintangan harus dijalani dan terkadang menyesakkan di hati demi menggapai surga abadi. Oleh karena itu, mari pacu
dan terus dayung bahtera kita mengarungi jeramnya samudera fitnah dunia. Jangan pernah berhenti sampai kita menginjakkan kedua kaki kita di dalam jannah bersama seluruh keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.